Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ridwan Remin, musuh masyarakat. Oke, jangan gitu dong. Musuh para komika, karena gue Jangan ditegesin dong. Iya. Mendingan masyarakat tadi. Gua nggak tahu musuh gue Iya. siapa. gue browsing gibah Ridwan Remin. Banyak banget videonya. Karena kan kalau yang ngomongin aja tuh kata Radit sekarang udah bisa tuh kita search gibah Ridwan Remin nih. Bukan cuma judul yang keluar. Dari omongan orang di YouTube ngomongin Konteksnya tuh ada. ada. Oh iya. Gitu. Banyak banget. Jadinya hampir setiap gibah katanya menyebut nama Ridwan Remin. Lo tau gak sih lo disebelin? Tahu. Tahu. Karena Gue juga sebel sama gue. Cuma kan ya gimana kalau emang dia sebelnya karena apa ya? Karena personality sih gue nggak peduli sih sebenarnya. Meskipun kan ada yang bilang yang penting tuh attitude gitu. Tapi kan gue tuh nggak bisa yang pura-pura gitu. Kalau emang orang yang ketemu sama guanya nyambung ya kadang oke gitu. Tapi kalau yang gue emang nggak masuk nih bercandaannya ya gue diem. Terus kadang diemnya gue tuh dibilang nggak asik gitu, tapi kan ya emang gak asik. emang bener gitu. Nggak bisa yang pura-pura gitu asik ke semua orang gitu, gua nggak bisa yang gitu. Ya, gue emang lumayan lama sama Ridwan Remin ketemu di satu produksi. Emang dia sendiri mojok mulu sih. Datangnya duluan, terus di pojokan. Ya kalau nggak diajak ngobrol ya nggak ngobrol. Gitu. Dia ngikutin Radit. Hah? Ngikutin Radit. Iya. Kan saldonya belum, gayanya dulu lah. Siapa tahu saldonya ngikut. Iya. Tapi kayaknya banyak yang enggak, misalnya gini, bukan cuman karena sikap lo yang penyendiri, yang suka nggak ngobrol lagi di tongkrongan gitu. Banyak denger gue kalau kayak misal lagi suca nih, gue lihat kan anak-anak ngumpul nih di tempat duduk, lo tuh nyenderan di tiang sendirian gitu. Iya. Ya kayak gitu. Tapi ada juga kayak lo nolak Panji, tuh dianggap belagu. Nah itu kan karena ada kesempatan, Cing. Kesempatan nolak. Jarang loh, bener loh. Siapa yang punya kesempatan nolak Panji? Karena ya Panji juga jarang nawarin orang ya. Iya, semua orang mungkin punya kesempatan jadi opener Panji. Tapi untuk nolak nolak belum tentu. cuma lo doang ya. Dan itu akan tercatat terus gitu. Diingat terus. Enggak, karena apa ya? Karena faktornya untuk saya nerima ajakan kan banyak. Iya. Misalnya ya kayak mungkin pertama duitnya gitu. Iya. Kalau duitnya enggak, yang minimal ada hal lain yang dapat apa nih Iya. gitu. Nah kalau udah semuanya kira-kira kayaknya enggak terlalu ini nih, ya udah deh enggak gitu. Kita Oh, kecil. berarti enggak ada. Kenapa saya sebut duluan ya? Itu jadi alasan terakhir ya? Iya. Karena ditawarin dia, ini ada bayaran segini mau nggak gitu? Enggak. Hah? Kan kalau saya sih kalau diundang sama teman, sama komunitas nggak terlalu duit udah nggak dipikirin tuh. Biar komunitas aja yang mikirin kan. Iya. Ya kan tinggal terima ya. Iya. Nah, sudah ya terserah lah, saya anggapnya udah apa ya kayak timbal Sumbangsi balik. lah ya, sumbangsi timbal- kita ya. Dari saya kan dari stand up saya Iya. dapat ini, ya udah saya kasih gitu. Jadi yang saya pentingin hal lain selain uangnya tuh kira-kira ngaruh nggak ke saya gitu. Kalau Panji kan ngaruh banget dong harusnya. Harusnya ngaruh banget opener Panji. Enggak. Enggak. Iya. Gue inget nih ada gue omongan Mario Teguh nih. Mario Teguh ngomong gini, kalau saya diajakin bertanding tinju sama Mike Tyson, saya pasti mau, dia bilang gitu. Kalah emang udah pasti. Tapi nama saya tercatat sebagai orang yang pernah ngelawan Mike Tyson. Iya. Nah ini sama kayaknya nih, lo nolak gitu. Ya nggak apa-apa lah nggak ini, tapi nama lo tercatat orang yang nolak Panji sampai sekarang satu-satunya. Tapi enggak sih sebenarnya enggak mikirin gitu sih. Oh enggak ya. Karena waktu itu kan diajakinnya Surabaya, sebenarnya ini jadi klarifikasi. Iya, klarifikasi Iya Panji. kan Udah pernah belum klarifikasi ini di tempat lain? Belum kayaknya. Belum, oke ya. Belum. Oke, Kayaknya klarifikasi sih. nanti judulnya ini klarifikasi nolak Panji. Oke. Iya. Iya, karena kan diajakinnya kan waktu itu Surabaya, sementara saya ngerasa market saya tuh banyaknya di Jakarta gitu. Jadi
kalaupun saya tampil bagus di Surabaya, kayaknya nih ke depannya nggak terlalu Nggak ngaruh banget buat lu? Iya, nggak terlalu banyak, nggak tiba-tiba job banyak gitu, karena kayaknya pasar saya lagi banyaknya di Jakarta waktu itu. Makanya saya bilang kalau lokal maunya di Jakarta aja, biar walaupun saya nggak dapet penghasilan banyak dari show-nya, saya nextnya tuh ada banyak orang yang nonton gitu, ada yang orang yang suka, jadinya gitu. Secara jumlah penonton kan banyak yang Jakarta ya. Banyak yang Jakarta. Cuman Surabaya juga banyak, 3.000, 2.000. Iya, ribu-ribuan juga gitu. Cuman ya itu saya ngerasanya saya kalau pecah di sana juga kayaknya Lebih gengsi Jakarta gitu. enggak. Kalau di Jakarta kan kayak orang-orang Jakarta banyak kan penontonnya, Pasar Panji lo, di ya. Jakarta juga kayaknya lebih punya pengaruh gitu. Siapa tahu bagus di situ, kedepannya bagus gitu. Kalau kasih tahu ke Panji nggak itu alasan itu? Enggak. Lo pokoknya ya gue mau kalau di Jakarta, kalau nggak ya udah gitu. Iya. Kalau Indonesia maunya di Jakarta aja. Kalau luar negeri, Di mana aja lah luar negeri mah. Karena emang belum pernah. Tapi kan nggak bisa. Karena kalau mau di luar negeri harus pernah di lokal dulu. Kalau Panji gitu sistemnya. oh. Jadi kalau belum pernah jadi opener lokal, belum bisa diajak ke luar negeri. Itu yang pas mana sih? Yang turunnya apa sih? Binika Tunggal Tawa ya. Bukan yang baru-baru 2 tahun. Pragiwaksono. Pragiwaksono. Lah itu kan memang Jakarta pakai itu. Pakai audisi, bukan di Kokas gue ngeliat. Di Kokas apa di mana? Yang Kokas itu Gue lihat tuh yang Coki juara. kayaknya juru bicara deh itu. Oh itu juru bicara ya? Itu juru bicara. Saya juga ikutan tuh audisi di Kokas. Nggak ke ini? Nggak dapet. Nggak dapet. Setelah lo nolak pertama? Enggak, audisi dulu. Audisi dulu. Kan Pragiwaksono setelahnya. Oh. Sebenarnya mau kalau di Jakarta, makanya kan saya bela-belain audisi waktu di juru bicara. Oh juru bicara. Iya. Karena lo dulu milih Ahok kali, kan juru bicara Anies dia. Bogor ya, Jing, Bogor. Hah? Bogor. Bogor ya, Bima Arya. Iya. Kayak gitu. Oh jadinya kayak begitu alasannya. Sama itu sih, sama secara dia komunikasinya tuh kalau nggak salah pagi-pagi sih, itu juga menurut saya ngaruh tuh. Jadi dia nge-WhatsApp saya pagi-pagi, saya baru bangun, jadi mau nggak? Enggak, tidur lagi. Jadi saya emang belum sadar, jadi belum dipikirkan secara jauh sebenarnya. Iya. Wah, Panji. Lo Siang-siang kira baru- siapa gitu ya? Siapa yang ngasih job nih ke Surabaya? Iya. Gitu. Jadi tambah deh tuh dianggap lo sombong. Udah secara sosial juga memang lo penyendiri. Tapi profesional juga lo kayaknya milih-milih banget. Iya, saya milih-milih banget emang, Cing. Kalau buat panggung. Karena apa ya? Karena nggak tahu sih. Karena saya orangnya nggak terlalu, saya kan orang kalau panggung ngincer duit gitu. Iya. Saya kayaknya sekali 2 kali sebulan manggung udah cukup nih Cukup. buat hidup saya mah gitu. Berarti lo mahal dong anjay. Enggak, malah hidup saya emang gembel, Cing. Gaya hidupnya emang rendah. Iya. Jadi selebihnya tuh lebih buat kesenangan, jangan sampai stand up itu bikin saya jadi memang tergantung sama duitnya gitu, atau saya pengen stand up gara-gara emang butuh gitu. Saya pengennya ya seneng, tetap happy di stand up, makanya milih-milih kalau panggung. Tapi sekarang lo menggantungkan hidup lo dari stand up, Stand up penghasilan segala macam gitu untuk Iya. biayain sehari-hari. sebagian besarnya stand up. Ada lagi emang penghasilan lain dari di luar stand up? YouTube lah gila. Oh, lu. iya. Emang udah dapat duit? Kita kan YouTuber. YouTuber mediocre ini. Emang harus saling dukung ya. Iya. Tapi udah monetize lo? Duluan dulu ya? Iya, udah lama saya mah. Udah duluan dulu. Cuma ya receh-receh. Tapi kerasa kalau lagi masa-masa seperti ini, Cing. Dapat transferan tahu-tahu ya. Iya, tiba-tiba ada aja kita tiduran. Kalau di gue nggak, rumah. kalau gue kan gue periksain jadi gue tahu kapan masuknya ini gitu. Nih, lo pertama kali stand up materi lo apa? Wah, pertama banget itu ngomongin ya anak-anak alay gitu lah, masih standar gitu. Gaya-gaya anak alay ngeledekin. Itu open mic atau open mic? Open mic. Udah lucu. Open mic pertama tuh lucu. Jadi kayak momennya pas di open mic stand up Indo Bogor itu lagi kedatangan teman-teman komik dari Jakarta.
kayak Ajis, Kemal tuh zaman Krisna Hareva. Zaman dulu dong tuh. Zaman dulu banget tahun 2012-an. 2012 itu main ke Bogor. Terus saya open mic pertama di situ karena gaya saya nggak Bogor banget, saya dikiranya anak Jakarta. Tapi bagi anak Jakarta karena nggak kenal saya anak Bogor. Akhirnya saya tampil dapat respect dua-duanya. Iya. Iya. Jadi kalaupun saya tipis-tipis yang Bogor nganggap saya Jakarta, ketawa gitu. Iya, ketawa respect lah ya. Iya, yang Jakarta nganggap saya Bogor ketawa jadi lumayan. Iya. Nah, lo ikut open mic berarti lo udah ngerasa lucu? Enggak. Nah, itu gimana tuh? Lo sering menyendiri, gue nggak yakin juga lo nongkrong suka cerita-cerita terus orang-orang ketawa gitu. Ada lo seperti itu? Dulu tuh saya termasuk badut di tongkrongan, sekolahan. Tapi momen itu akhirnya yang bikin saya jadi kayak gini tuh sebenarnya waktu pas apa ya? Nyokap meninggal tuh kayak udah langsung beda tuh hidupnya tuh. Dari yang suka bercanda-bercanda kayak udahlah duniawi nggak usah terlalu ini. Sama pikir langsung gitu ya, langsung udah nggak usah bercanda-bercanda tuh gitu. Ntar sedih lagi gitu. Iya. Kapan itu, tahun berapa? Tapi nyokap lo meninggal sekali dong, kalau sampai berkali-kali bisa gawat lo. Nyokap saya tuh hampir ini Cing, jadi kayak ada mau meninggal terus nggak jadi gitu dulu. Oh sama, nyokap gue juga berkali-kali. Jadi tuh. udah mulai sedih, tau-tau nggak jadi. Iya, sering gue juga. Yang pas keduanya baru lagi nggak ada di rumah, tau-tau udah meninggal. Jadi sedihnya udah diwakilin dulu. Waktu yang dulu ya. Tapi dari situ ngerasa kayak ya udahlah gitu, nggak usah terlalu hiperaktif di tongkrongan deh. SMA tuh? SMA. Begitu udah kuliah lo di mana sih? Di Bogor, Ciawi. Di Ciawi. Jurusan? Komunikasi. Komunikasi. Jadi apaan yang pertama? Beatnya coba satu aja. Beat zaman dulu banget. Iya, yang pertama kali. Aduh apa ya? Itu cewek-cewek zaman dulu tuh kalau pakai baju nggak tahu terinspirasi dari mana gitu. Yeah. Cewek-cewek alay, anak acara dulu, acara bilangnya gitu. Anak acara tuh maksudnya? Yang suka datang ke acara musik. Oh, anak acara. Anak indie zaman sekarang Iya, mah, iya. tapi dulu sebutannya anak acara. Anjay, anak acara. Baru dengar. Anak acara apa? Tahun 2012 emang anak acara. Namanya anak acara. Gitu. Oke, Iya. anak event lah ya. Grupis ya. Iya, yang ditonton dulu kayak rocker gitu, Iya. band-band indie gitu. Nah ini anak cewek-cewek acara itu dandannya nggak tahu terinspirasi dari mana karena kan passion mereka itu kalau nggak salah dulu pakai celana seperut, Iya. baju dimasukin gitu. Iya. Investasinya dari mana? Apa dari terus dibantunya ke Haji Jojon apa gimana gitu? Oh. Gitu-gitu zaman dulu. Iya berarti. Tapi lucu udah ya. Ya kan zaman dulu kan standar ketawanya kan nggak terlalu ini. Iya. Nah terus lo terkenal dengan ngerosting, video roasting lo banyak banget di YouTube juga tuh gue lihat tuh. Iya. Awalnya ngerosting apa sih? Ngerosting siapa sih? Bedu kalau nggak salah. Bedu pertama di Suci. Oh di Suci, ngerosting Bedu. Saya aja nggak tahu itu namanya roasting. Iya gue juga nggak tahu dulu. Sampai sekarang malah harus Disuruh roasting Bedu, roasting apa gitu. Nah di situ kan karena di saat orang lain nyari materi tentang si Bedunya yang dibecandain, saya ngangkat awalnya dari keresahan bahwa menurut saya kalau mau ngatain orang, karena kan sama kayak bikin materi, kalau mau ngomongin saya harus tahu dulu materinya apa gitu, terus orang juga tahu saya ngebahas tentang apa, jadi gampang nyampeinnya lah. Ini kan Bedu sayanya aja nggak tahu gitu, gimana cara ngasih tahu ke kalian gitu, keresahan itu yang diangkat. Akhirnya ya lo harus apa tentang Bedu waktu itu? Ya itu yang saya Nggak tahu itu. nggak terkenalnya dia, kenapa dia ada di sini gitu. Harusnya kan kita bisa milih bintang tamu yang lain gitu. Iya. Gitu. Terus karena saya juga pernah kerja sama Bedu di WIB awal-awal. Oh itu udah kenal Bedu tapi lo? Udah ketemu. Udah ketemu. Udah pernah ketemu. Lebih Makanya enak saya juga tahu ya. anaknya dia. Iya. Udah pernah lihat anaknya emang ganteng. Iya. Gitu. Itu ada pengalaman itunya dibanding peserta yang lain yang nggak pernah ketemu dia. Iya. Jadi ada bahasan yang kayak saya doang nih yang punya, yang lain kan cuma ngomongin nggak terkenal. Sementara saya tahu ada fakta anaknya ganteng gitu. Iya. Terus lo sama Panji ada kesamaan nih. Dari lo menganggap bahwa lo dengan 3 menit lo waktu itu ya, 3 menit materi lo yang membawa lo ke ini yang sekarang, posisi yang sekarang gara-gara 3 menit. Makanya lo selalu kasih semangat orang-orang, ayo bikin 3 menit yang lucu, walaupun lo cuma punya 3 menit itu, jangan berkecil hati. Oh ini konten saya ya? Iya, gue pernah dengar itu. Oh gila. Gila.
Tapi itu lo sama Panji lo. Apa? Apa lo terinspirasi sama Panji atau enggak? Dan kalau Panji yang 5 menit ngomongnya. Oh, saya mah dengar omongan Panji itu di awal suci sebenarnya. Oke. Itu kan di Pragiwaksono kan, dia ngomong epilog kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Yang 5 menit itu. Nah, tapi itu udah disampaikan dia di awal suci sebenarnya. Waktu pertemuan pertama dia ngasih tahu 5 menit itu penting bla 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 segala macam. Tapi ya memang kalau di komunitas saya di Stand Up Indo Bogor tuh emang yang paling penting punya materi 3 menit dulu, Cing. Semua kali sebenarnya semua komika harus punya 3 menit andalan gitu. Ya tapi kalau di Bogor tuh lebih apa ya, anak baru tuh kan biasanya pengen tampilnya lama, open mic 5 menit, 7 menit tapi nggak lucu gitu. Jadi ya lu 3 menit dulu aja deh gitu. Kalau lu lucu lu terus ke 5 menit nggak apa-apa, biar nggak ganggu acara gitu. Biar setelah lu orang nggak capek ngangkatnya, MC-nya nggak capek gitu. Iya. Nah, Stand Up Indo Bogor juga kayaknya dibenci juga ya. Sama anggotanya juga. Sama ini lain. Sama stand up lain gue pernah denger juga itu. Komunitasnya bukan orang-orangnya dong, sekomunitasnya katanya payah gitu. Kenapa sih? Agak tahu, Cing, kan. Tapi kalau emang isinya kayak lo ya pantas. Maksudnya semua ada sebuah komunitas yang isinya orang kayak lo nya dibenci ya komunitasnya otomatis dibenci. Kenapa emang? Nggak pernah mau ikut-ikutan gitu maksudnya? Lain sendiri apa gimana sih? Ya karena jauh aja, Cing. Kan kalau ada komunitas yang lebih jauh nggak diomongin tuh. Iya karena kan nggak tahu ya. Setahu saya mah gara-gara dulu itu komunitas di Jakarta tuh sering guyup gitu. Oh. Termasuk ngumpul. Depok kan agak deket kan ke Jakarta. Bekasi. Kayak zaman-zaman Harry Hore main ke Bekasi tuh ya lumayan lah gitu. Sementara komunitas Stand Up Indo Bogor tuh ngerasa jauh banget kalau harus nyamperin ke open mic lain. Yang biasanya sering muter tuh saya. Malah saya yang dibenci kan. Makanya sama saya yang lain udah jangan, nggak usah, nggak guna. Malah dibenci sama Stand Up Indo Bogor, dibenci juga sama yang lain lu. Gitu. Maksudnya jarang, apalagi banyak kan anggotanya dulu pada pekerja kebanyakan. Jadi kita spare waktu buat open mic di Bogor aja udah susah. Apalagi harus jalan-jalan. Sementara kan dulu anak-anak komunitas di Jakarta kan kayak seangkatan, masih pada muda, masih kuliah. Jadi nongkrong gitu tiap hari juga dijabanin. Kita kan nggak bisa gitu. Iya. Jui, Dani Beler ya? Bogor itu ya? Dede Kendor. Emang lucu-lucu sih kalau menurut gue anak Stand Up Indo Bogor yang lucu apanya? Lucu, maksudnya lucu secara materinya itu pada lucu-lucu. Kualitas komikanya bagus-bagus gitu. Dia teknik menulisnya juga bagus gitu emang. Menulisnya bagus sih. Ada kelas juga di Stand Up Bogor. Bikin kelas enggak ada sih kayaknya. Sharing gitu. Kalau sharing mah tiap minggu ada. Sampai sekarang. Enggak kan sekarang malah lagi libur. Iya. Tapi biasanya kita ketemu tuh 2 kali, open mic sama gathering istilahnya. Open mic tuh buat latihan, gathering itu buat latihan. Oh, latihan sebelum open mic. Seminggu latihan 2 kali. Latihan dan evaluasi di gathering. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kelihatan kok orang yang sering datang sama yang nggak pernah datang tuh pas open mic kelihatan. Kalau yang nggak pernah datang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau yang sering datang kelihatan dia. Ya gitu. Jadi di situ kita apa ya, kayak masing-masing senior itu ibaratnya suka ngasih jalan kita tuh kayak gimana. Misalnya kalau ada yang kombut ke saya sharing ke saya ngasih tahu nih cara gue mah gini gitu. Tapi kalau lu mau ikutin mau enggak, cocok apa enggak terserah gitu. Kalau nggak cocok misalnya ke Jui, Jui caranya beda lagi. Nah biasanya anak baru ini suka ngumpulin dari yang seniornya, akhirnya jadi diri mereka sendiri gitu. Jui juga lucu bener. Jui jadi ikut suci. Ikut nggak tahu deh. Enggak kayaknya. Enggak ya. Jakarta udah kan? Hah? Jakarta udah belum sih? Belum ini. Nggak tahu juga. Nggak tahu gue ngurusin Suca. Cing itu belum pernah di Kompas seumur-umur. Suci. Padahal talentnya Suci namanya. Di calling Suci mah sering banget gitu, tapi Sucinya Suca. Iya. Kalau lo punya duit 250.000 ada ini titipan dari Akbar. Menonton Panji apa menonton Radit? Kenapa titipan dari Akbar? Iya, tolong ditanyain ke setiap komika katanya gitu ya. Punya duit 250.000 ada show barengan nih Panji sama siapa? Radit, lo pilih mana? Ada 250.000, yeah. Ada show barengan, Panji dan Radit.
Hari itu saya ada job nggak? Nggak ada dong, kalau Nggak ada lo ada. pilih job pasti. Jobnya job opener. Openernya Panji. Ditolak. Padahal kalau ada hujan juga saya milih hujan. Milih nggak tahu ya milih siapa ya. Milih Lo nggak ada kepikiran? sebanyak tergantung lokasinya di mana. Sama tempatnya di lokasi di Bogor. Lah kenapa dia bikin acaranya beda? Kan dia Lah, bisa kok ini join bareng. Ah? Iya kan udah dia bikin spesial show, kalau itu nggak not so special itu dong si Gilbas. Sama-sama Bogor ya. Iya, sama-sama ada di Bogor nih. Heeh. Hotelnya beda Hotelnya tapi. beda, jamnya sama. Iya. Lo 250.000 nih, punya duit, lo harus pilih salah satu. Lo pilih mana? Pilih Radit kayaknya. Radit ya. Mm-mm. Sama si Akbar juga pilih Radit. Kenapa? Lo karena apa? Karena Kalau Akbar ya, kalau Akbar Ah, dulu ya. Akbar. Karena kalau 250 di Radit bisa di depan. Kalau Panji 250.000 di belakang. Iya. Silver ya. Bisa aja si Akbar ya. Iya. Tadi relatif murah ya. Iya, relatif murah emang Radit ya. Iya. Iya benar juga sih. Enggak, itu buat jokes doang. Lo. Iya. Tapi emang iya sih gitu ya. Iya. Emang iya ya. Bener-bener. Nah, tapi lo setara ini lebih suka Panji apa Radit? Stand up materi-materinya. Radit. Nah, Radit malah. Emang masih masuk ke lo tuh Radit? Kalau dari segi penulisannya kayaknya sih sampai kapanpun tetap saya anggap brilian sih penulisannya Radit. Cuman yang bikin orang anggap dia itu biasa aja tuh karena pemilihan temanya Temanya. aja ya kan. Tapi itu kan zaman dulu. Kalau yang sekarang materinya temanya lebih relate lah sama usianya, ngomongin anak, ngomongin istri, ngomongin nikah gitu. Tapi kan penggemarnya juga naik. Iya. Maksud gue dia umurnya juga naik. Penggemar Radit zaman dulu yang buku pertamanya apa sih? Kambing jantan. Kambing Jantan. Ya lama-lama umurnya sama Radit kan. Iya. Artinya pasarnya ya itu lagi. Kayak gue misalnya semakin tua semakin nggak relate sama ininya Radit. Iya. Iya sih, tapi karena saya ngeliatnya dari segi penulisan gimana caranya Emang jago dia ya? ini Jago bisa banget dibahas ke sini gitu. Terus kok ini lucunya bisa dapet gara-gara apa gitu-gitu. Saya seneng ngulik gitunya. Dia emang jago banget ya? Jago banget. Sementara kalau Panji kan lebih entertain dari segi delivery kan. Iya, nontonnya enak gitu. Jadi- Dengar dia ngomong tuh enak gitu ya. Terus kayak dia act out-nya juga Iya. menyenangkan lah Iya. gitu. Terus kan badannya gempal-gempal gitu, terus tapi act out lucu gitu, entertain banget. Gemuk gitu maksudnya. Enggak, Gempal. agak gempal aja. Body shaming enggak kalau gempal. Enggak, tapi ya. sekarang udah kurus udah. Kurusan dulu. Ya udah kurus ya. Udah kurus dia. Iya. Iya, tapi kalau secara hiburan, secara delivery memang saya nggak terlalu suka sama hiburan Sama yang cuma delivery-nya. gitu. Jadi saya Jadi tetap- pancelan-pancelannya nggak terlalu patah gitu. patah tapi Lucu kayak lagi. lucu tapi kayak pembahasannya jauh banget sama saya gitu. Oh. Lebih jauh dibanding Radit sebenarnya kalau deket-deketan tema ya. Iya. Kalau menurut saya, karena kan saya masih muda juga dan Iya. saya tidak terlalu peduli sama negara ini, jadi Emang nih kalau Panji ya, gue pernah nonton tuh yang di Museum Nasional tuh. Di Museum Nasional apa ya ininya? Gajah ya. Special show-nya dia. Dia itu sampai ngebahas yang ada museum di Austria apa museum di mana begitu, ngebahasnya itu sampai ke jauh-jauh gitu. Kalau Radit ya emang yang paling deket-deket sama seperti yang dia omongin kalau Iya. lagi ngejuri, lo cari nggak usah yang jauh-jauh, yang di sekitaran lo. Tapi kalau menurut Panji mungkin yang di sana tuh deket sama dia gimana tuh? ya iya, makanya kan referensinya Beda-beda ya. beda. Saya ngelihatnya kayak udah mah referensinya jauh sama saya, terus secara penulisan juga kayaknya nggak terlalu ini sama, misalnya nggak terlalu bikin saya wah gimana nih gitu. Iya. Kayak soalnya kayaknya kalau Panji kan anak open mic juga ya, Iya, rajin ya. anak komunitas juga, Rajin jadi ya? kayaknya sih teori-teorinya mirip-mirip sama anak-anak komunitas yang lain gitu. Sementara Radit kan nggak pernah open mic, jadi tiba-tiba dia datang tuh selalu ngasih sesuatu yang baru. Gitu. Jadi kok bisa gini ya arahnya ya gitu. Iya. Itu yang banyak variabel-variabel itu yang akhirnya bikin seneng nonton Radit. Akhirnya lo pilih yang 250.000 Radit. Iya, karena di Akhirnya depan. di depan. Gak peduli materinya apa ya. Iya.
Tapi Iya, saya iya. waktu di Bogor Adit jadi kru cing saya. Hah? Waktu, Yang cerita cinta itu? Iya, jadi kru saya. Opener siapa? Hah? Openernya. Nggak ada. Mau Sidik. Openernya mau kan? Mau Sidik. Oh, Mau Sidik Sidik. sampai bilang Remin di Panji nolak jadi opener sini mau jadi kru. Ya mungkin karena WA-nya terlalu pagi kali Panji, bener itu. Iya. Panji Iya, mana? jam nih? tidur orang kan beda-beda ya. Iya, Bisa bener. dikondisikan. Iya. Nah, lo melihat perkembangan stand up deh. Gimana? Naik terus apa grafiknya? Menurut lo sekarang lagi turun atau apa yang harus dilakukan sama komika? Masih gini-gini aja nggak sih kalau menurut lo? Kalau secara hype Iya, turun. turun ya. Misalnya Kenapa itu sebabnya kalau menurut lo? kan ya udah banyak pelakunya, udah nggak aneh, terus udah banyak yang kalau diundang ngebom gitu, komik-komik diundang jangan gitu. Ternyata bukan sebuah hiburan yang spesial, Iya, iya. tidak selalu bagus performanya gitu. Iya. Jadi akhirnya lama-lama hype-nya turun. Tapi secara yang bertahan di stand up biasanya lebih apa ya, materinya lebih dalam, delivery-nya lebih mateng. Kalau ngebandingin sama komika luar negeri juga biasanya yang suka saya tonton, sebenarnya kita tuh nggak kalah jauh juga sebenarnya dari segi materi, Kualitasnya. delivery ya. Ya. Cuma mungkin bahasa beda, kita kan yang dibahas kultur sini kan Ya. nggak sebebas materi orang luar negeri yang ngomong ini sembarangan masuk orang nerima kan. Ya. Tapi secara patahan jokesnya, terus kayak apa yang dibahas, angle-nya tuh udah bagus-bagus yang bertahan sekarang sih. Iya. Jadi ketika ada komika baru muncul tuh beneran kelihatan banget barunya. Kayak lu Siapa yang beda menurut lo? Komika baru yang terlihat beda gitu dari komika yang lama yang udah ada. komika baru Yang baru nongol nih karena dia berbeda nih dari yang komika yang udah ada sehingga bisa bertahan. Bintang Emon misalnya. bintang lama lah itu. Iya. Marcel kan hitungannya baru. Iya, baru. Enggak, kalau Bintang Emon mungkin secara ini udah lama tapi kan dia hype-nya baru ini gitu. Iya, Apa yang hype-nya. beda? Kenapa dulu dia nggak bisa hype, sekarang dia bisa hype? Menurut lo apanya? Momen lah. Momen aja. Saya ya sama kayak saya akhirnya juara Suci dan lumayan makin dikenal Iya. ya karena itu kan momennya. Tapi kan usahanya udah dari dulu Iya, usaha juga udah kan. dari dulu ya. Open mic-nya nggak pernah putus, Iya. ikut lomba off air sering gitu, terus di Metro, di Kompas juga tampil mah tampil, cuman Iya. memang belum ada kesempatan buat unjuk gigi aja gitu. Momen ya. Momen. Kan kayak Bintang Emon kan udah lama, setahun setelah 2 tahun atau setahun setelah Juara. dia juara baru dia dapat momen yang di DPO itu. Iya. Nah itu ya, momen itu juga Iya, yang penting penting jangan berhenti aja sih sebenarnya. Karena kalau di stand up Indo Bogor dulu seangkatan saya banyak cing yang stand up, bahkan yang memulai itu startnya tuh duluan gitu udah. Tapi berhenti duluan juga. Udah lebih lucu gitu. Nah, tapi berhenti duluan. Oh. Karena ya mungkin ada pilihan pekerjaan yang lain, ada kesibukan yang lain. Akhirnya mereka berhenti, nah sementara saya jalan terus. Akhirnya kan sama-sama punya pencapaian masing-masing. Mereka juga di kerjaannya ada yang sukses, nggak di Ada yang nggak ada sukses yang- juga. Iya, udah meninggal juga. Iya. Beda-beda jalannya pokoknya. Udah berapa menit, Man? 28. Wih, lama banget Gokil. udah. Gokil, ini bisa jadi 3 nih. Iya, udah kelamaan, nanti disambung lagi lah kalau ada. Makasih Ridwan Remin. Sama-sama. Nggak Sudah ada hadir ini di sini. kata-kata apa gitu, Bin? Hah? Kata-kata Kata-kata conclusion lah. bijak lah, apalah. Iya. Nggak Apa? ada lah. Buat Panji. Buat Panji, Iya. kalau nge-WA jangan Jam 9. jam 9 pagi kalau untuk ke Ridwan Remin. Gue pernah sama Panji, tapi dia memang terus terang waktu yang Monday Market. Mandi Hmm. organ. Cing, gue ada duit segini nih untuk Monday Market, lo mau nggak gitu? Oh iya, kalau bandar mangkat emang dikasih tahu sih. Dikasih tahu di depannya gitu. Oh mau, gue gitu. Kalau saya enggak gitu. Nolong nggak? Nyolak juga lo Monday Market. Si goblok. Lo ada apa sama Panji jadi panjang lagi nih? Iya. Tapi kan akhirnya nerima satu sekali nerima. Oh. Monday Market. Setelah berapa kali WA? Setelah dinaikin. Iya. Berarti malah lu daripada gue langsung mau sih ya. Harusnya gue nggak mau dulu aja kan. Wah. Enggak, saya ini juga apa ya? Saya bilang ke dia bahwa panggung itu mau Monday Market bahkan acara Super Kompas TV menurut saya
bukan lagi panggung buat saya. Menurut saya sih itu panggung buat komik-komik yang memang butuh exposure, butuh pengalaman gitu. Sementara di saat itu saya ngerasa kayaknya gue udah deh gitu, udah ngerasa. Tapi kalau gini loh, kalau gue ngeliatnya misalnya gini, kayak itu kan Panji, gue salutnya adalah apa namanya, dedikasinya, totalitasnya dia itu untuk memajukan seni stand up gitu, dengan segala macam, walaupun ada bisnisnya juga. Tapi gue lihat ininya dia tuh apa, dedikasi itu luar biasa. Nah, salah satunya dia bikin yang Monde Market. Maksud gue gini, mungkin aja maksud dia ini perlu kehadiran siapa lagi untuk naikin Monde Marketnya dulu. Sehingga kalau itu udah naik, baru kok si yang lain juga bisa ikut naik gitu. Bukan itunya, Monde Marketnya bukan lo, karena memang belum naik, butuh lo justru untuk naikin si Monde Market kali gitu. Saya nggak mikir gitu sih. Oh, nggak mikir lo ya. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Buat magnet ya. Iya benar juga sih. Iya. Mungkin bisa gitu. Maksudnya ada beberapa acara-acara kecil misalnya gitu, yang butuh lo untuk naikin acaranya itu kali. Iya. Gitu. Jadi bukan artinya, kan kalau gue juga misalnya nerima job yang harganya nggak sesuai sama gue, kalau gue adalah oh itu berarti jatahnya yang punya harga segitu. Jadi gue nggak usah serakah juga untuk ngambil gitu. Karena kalau gue ambil ntar yang jatah dia berapa gitu ya, seperti itu. Tapi kan ada situasi khusus gitu, misalnya mungkin Panji perlu lo, atau tempat-tempat lain perlu lo untuk naikin. Iya. Tapi mungkin ini kesalahannya juga, kenapa kalau memang tujuannya itu tidak dibicarakan gitu. Kan akhirnya kita tidak tahu, saling menerka-nerka kan. Iya. Itu suruh mikir lah. Iya. Suruh mikir. Gua kalau gua aja bisa berpikiran kayak gitu, kenapa lo nggak berpikiran kayak gitu, Mi? Karena saya mau ketika ada pilihan nolak dulu, Cing. Baru cari alasannya. Dia ketawa kemarin ketawa. Kemarin kenapa? Bikin acara ya? Bikin acara Introduction Jakarta. Iya. Sama ketawa gitu kan. Maksudnya itu kan dia ketawa, kalau menurut gue memang butuh orang-orang untuk bikin ketawanya itu naik gitu. Iya. Lo nggak mikir juga kan? Nggak mikir. Lo langsung mau itu? Yang mana? Ketawa. Oh, kalau yang bikin spesial emang tiba-tiba mau aja. Lagi kan kalau tahun kemarin. Ini jadi kalau mau ngajak lo tuh dalam kondisi apa sih, Min? Sebenarnya enaknya mut-mutan, Cing. Supaya lagi enak gitu, supaya mau gitu. Mut-mutan emang. Saya mah kadang kalau yang ada duit, nggak tahu penyakit nih, Cing, saya. Kalau diajakin apa nih ada duitnya, kadang saya nggak mau. Pantesan aja dia mau ke gue, karena gue nggak ada duitnya. Jauh lo dari Bogor ke rumah gue lo. Serajun mau nih, Man, gue bilang gitu. Datang gitu, iya. Nggak bisa karena saya memang lagi nggak mau, bisa karena saya ngerasa saya belum siap gitu. Kayak sekarang kan banyak tawaran stand up online, ya kan. Duitnya banyak, Cing, tapi nggak ada yang saya terima karena saya ngerasa saya belum siap. Nah mungkin akhirnya kan saya bikin video yang KKI kan. Ketika saya udah siap, padahal itu nggak ada duitnya, tapi saya bela-belain bikin. Tapi tujuannya buat belajar, bukan buat nyari duit memang gitu. Jadi kadang kalau cuman ngasih kerjaan tapi motivasi lainnya kurang begitu oke, saya tolak. Jadi motivasi lo mau datang ke tempat gue apa? Sama mediocre YouTuber. Karena kan ada masanya, yang atas pasti tergantikan. Iya. Meskipun bukan kita yang gantiin. Sama-sama harus saling mendukung ya gitu ya. Karena lo ngelihat YouTube juga sebagai celah untuk bisa cari duit di masa depan nih. Iya. Sama seperti lo awal-awal stand up mungkin lo nganggapnya. Iya, tapi sebenarnya YouTube lebih luas sih ininya, cakupannya. Saya buat belajar sebenarnya. Saya mau bikin sesuatu tapi kalau belajar langsung males, kayak fan acting deh, belajar acting. Masuk kelas acting kan udah mahal, waktunya nggak ada juga. Kalau nunggu diundang film sama orang belum tentu ada yang ngundang, ya kan? Siapa juga yang mengundang orang nggak bisa acting? Itu lo diundang ke Belanda. Iya kan itu. Karena lo bisa acting itu. Karena sudah mulai belajar gitu kan. Nah, belajarnya akhirnya syutingnya ke Belanda dia ya. Di YouTube akhirnya bikin seri-seri kecil-kecilan, nulis skrip sendiri, ngedirect sendiri, main sendiri. Mau hasilnya bagus, mau hasilnya enggak, yang penting ada pembelajarannya gitu. Benar. Iya. Oke lah kalau itu. Terima kasih Ridwan Ramil. Sama-sama. Habis ini bikin video makan bentar ya.
bikin makan. Makan bakso doang bareng. Oh ya siap. Ya, ya. Oke, ketemu lagi di wawancara berikutnya siapa ya? Nanti dah. Yang mau datang ke sini aja pokoknya. Panji dong. Panji nanti gue undang. Oh, iya. Tanya perasaannya ditolak saya gimana? Oh iya. Ya Panji nonton nggak sih? Kalau nonton Nonton ya. nonton ya. Nonton. Nonton siapa? Masa nonton? Nonton terus. Oke, makasih. Dadah.